Dalam video ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan melalui kolom komentar. Di antaranya di mana bisa mendapatkan indukan KUB, terus apa bedanya ayam KUB dengan ayam kampung asli, terus ada harga indukan itu berapa, terus pakan DOC itu apa, beli mesin tetas di mana, lalu menetaskan telur di mesin tetas itu mudah apa sulit. Nah, kita akan bahas dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak sekalian dimanapun berada, semoga Allah memberikan kita kesehatan, keluasan rezeki, dan juga kekuatan untuk selalu taat kepadanya di dalam setiap saat dan keadaan. Mengomentari dari beberapa pertanyaan dulur-dulur yang ada di kolom komentar, maka kami berpikir untuk lebih baik kami membuat video Q&A, question and answer. Jadi di sini saya akan membuat khusus ini video ini untuk menjawab pertanyaan dulur-dulur yang sempat bertanya di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama yang akan saya jawab di sini adalah di mana kita bisa mendapatkan indukan KUB. Lalu harganya berapa? Sebenarnya dulur-dulur, untuk menjawab pertanyaan ini kita cukup browsing saja di Google ya, atau di FB. Kita bertanya di situlah, di mana bisa membeli indukan KUB. Nanti biasanya Google akan memberikan jawaban-jawaban ya, pilihan-pilihan untuk di daerah mana. Nah, tinggal jenengan atau sampean ini berada di daerah mana. Nah, tinggal dicari saja daerah yang terdekat dengan sedulur-sedulur sekalian. Nanti bisa langsung menghubungi kontak yang ada di situ. Nah, bisa juga masuk ke grup peternak ayam KUB lah ya, di FB, Facebook. Nah, di situ nanti sedulur mengemukakan pertanyaan lah, memposting pertanyaan di mana bisa membeli indukan itu. Kalau biasanya yang menyediakan indukan yang pernah saya lihat di FB itu biasanya berada di, saya pernah membaca di Bogor itu ya, tetapi tepatnya di mana, terus itu alamatnya di mana juga saya kurang begitu paham, karena tidak waktu itu tidak berniat ingin membeli indukan. Tetapi saya ingin sekarang bercerita tentang pengalaman saya mendapatkan indukan KUB. Jadi saya dulu sudah pernah beternak ayam chopper ya, bangkrut, sudah saya pernah ceritakan itu, bangkrut lah pokoknya. Tetapi saya terus menemukan itu tadi, pengetahuan sedikit tentang ayam KUB itu. Lalu saya punya keinginan untuk mempunyai indukan lah, walaupun tidak banyak, mungkin hanya 10 ekor waktu itu, rencana saya awal seperti itu. Lalu saya cari-cari, saya masuk grup FB, grup peternak ayam kampung, ayam KUB itu. Nah, adalah di situ orang yang posting, Pak. Orang posting katanya dia memelihara ayam KUB dari DOC, biasa dijual ketika umur 2 bulanan lah, sudah masuk di rumah makan, jadi 8 on sampai 1 kilo sampai 1,2. Nah, di situ dia menawarkan, ini ada banyak, dia kasih gambarnya, videonya segala macam lah. Lalu saya hubungilah orang itu. Nah, setelah saya hubungi, dia bilang ya ada Pak, masih di rumah, ada berapa waktu itu, 12 apa katanya, masih ada 12. Nah, ya udah, saya ringkas cerita, saya datanglah ke sana. Rupanya sampai di sana saya dibohongin, teman-teman, dibohongin, itu sudah dijual, padahal itu jauh di pedalaman orang itu. Masya Allah, saya tuh kalau nggak malu dengan jenggot saya tuh marah sebenarnya. Tetapi ya saya cuman bilang, kamu ini nggak sama sekali kamu nggak sopan, kamu itu orang tua dikerjain seperti ini, kata saya. Hanya saya bilang seperti itu sama orang itu. Dia ya minta maaf, tapi ya saya tidak memaafkan waktu itu. Ya saya itu jengkel lah ya. Lah udahlah, cerita saya pulang, ditanyain sama istri saya, lo mana Pak ayamnya? Wah, lemes saya udah, dibohongin kita, Bu, hari ini udah nggak apa-apa lah. Nah, dari peristiwa itu saya berpikir ini mungkin awalan yang baik, saya langsung begitu berbaik sangka sama Allah.
Ternyata benar, beberapa hari kemudian saya tanya-tanya lagi dengan teman-teman di sekitar itu, ternyata ada yang tidak jauh dari rumah kami, sekitar hanya 10 kiloan dari rumah kami lah, 10 kilometer. Maka saya cepat melacaknya, saya tanyakan harganya. Ternyata di sana memang dia membeli dari DOC dan sekarang sudah berumur 3 bulan waktu itu. Lah, sip ini kan. Nah, ternyata banyak di situ. Ada berapa ya waktu itu? Ada 2000 ekor apa berapa? Dia udah mau jual semua. Ya tuh jualnya kiloan lagi timbangan. Waktu itu 1 kilo hanya 40.000. Nah, akhirnya ringkas cerita saya dapatlah dari situlah calon indukan berumur 3 bulan. Nah, mulai saat itu saya beternak ayam KUB lah sampai dengan hari ini. Nah, dulur-dulur, dari pengalaman saya ini bisa juga dipraktekkan kepada dulur-dulur. Jadi dicari saja, baik itu melalui Google atau melalui FB, ditanyakan mana orang-orang yang memelihara ayam KUB, baik itu dari DOC atau apa. Nah, nanti kalau waktunya hampir panen itu kita bisa nempel di situ, itu harganya lebih murah daripada kita membeli indukan yang memang orang itu jual indukan. Karena orang jual indukan itu mahal harganya, Pak. Ya, jadi mahal betul-betul mahal kalau menurut saya. Itu bisa sekitar 200 ribuan itu satu. Kan mahal sekali ayam satu kok 200 ribu itu bagi saya itu. Nggak usah kita cari yang seperti itu, kalau bisa kita cari saja orang-orang yang memelihara ayam KUB dari DOC yang dibesarkan. Biasanya mereka menjual untuk pedaging. Nah, itu kita beli saja. Sama saja kalau ayam KUB itu, yang penting dia betul-betul KUB, maka anaknya tetap KUB. Nah, kita cari saja indukan di situ. Itu lebih murah. Nah, harganya juga lebih murah. Biasanya mereka jual kiloan. Jadi 1 kilo kalau tempat saya waktu itu 40.000. Nah, ini pengalaman saya mengenai mencari indukan. Lalu sekarang sampai kepada pertanyaan yang kedua. Apa bedanya ayam KUB dengan ayam kampung asli? Nah, ini pertanyaan ini memang sulit dijawab, betul-betul sulit. Karena ayam KUB itu ya ayam kampung asli sebenarnya. Cuma karena melalui proses pendinginan atau cooling, jadi mereka tidak lagi mengeram lah, atau dalam kata lain mengeram tapi hanya 10% saja sifat mengeramnya. Nah, perbedaannya apa? Ya secara fisik hampir sama. Tetapi kalau di peternakan kreatif ini memang nampak sekali perbedaan antara ayam KUB dengan ayam kampung asli. Ayam KUB kami ini bentuknya memang montok-montok ya, besar-besar badannya dan bentuknya bodinya itu montok-montok. Tetapi di tempat lain mungkin tidak seperti ini ya, mungkin beda-beda lah. Tetapi yang jelas sifat ayam KUB itu yang pertama dia kelihatan kalau sudah dewasa. Jadi mana KUB mana kampung asli itu kelihatan ketika dewasa. Kalau dikatakan ayam KUB itu cepat besar, iya betul, tapi silangan antara ayam kampung asli dengan ayam pelung atau ayam bangkok ini juga cepat besar. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau akan lama besarnya, kalau KUB cepat besarnya. Itu memang salah satu ciri-cirinya, tapi tidak semua ayam yang cepat besar itu KUB kan gitu. Ada yang sekarang itu banyak disilangkan orang itu antara ayam kampung asli indukannya dengan pejantan ayam bangkok atau ayam pelung. Nah, ini juga cepat besar, tetapi produksi telurnya beda, sifat mengeramnya juga beda. Nah, maka ini harus kapan kita bisa mengetahui ayam itu KUB asli atau tidak? Ya ketika dia sudah berproduksi. Telurnya bagaimana dia? Tingkat produktivitas telurnya itu bagus atau tidak? Nah, kalau cepat besarnya banyak ayam cepat besar ya. Tetapi produksi telurnya ini yang jelas yang berbeda. Terus dia itu kalau ayam lain kan ayam kampung asli lah katakanlah ya, atau ayam bangkok 10 telur sudah mengeram. Kalau KUB ini ya jarang ada yang mengeram. Kalaupun ada mengeram ini sudah 40-an telur baru dia menunjukkan keinginan untuk mengeram. Ini perbedaannya. Tetapi kalau dari kecil DOC kita tidak bisa, sampai hari ini saya belum bisa membedakan lah, mana DOC KUB mana DOC ayam kampung. Nah, karena ayam kampung juga kalau di tempat kami ketara betul, kalau di tempat kami karena ayam KUB kami besar-besar, montok-montok, jadi DOC-nya juga besar-besar. Tapi di tempat lain mungkin tidak sama ya, maka kita tidak bisa menjawab ini dengan jelas lah. Yang jelas nanti setelah berproduksi baru ketahuan ini KUB atau tidak. Atau kalau kita mau membeli KUB ya kita lihatlah indukan-indukannya,
atau dari sumber yang betul-betul bisa dipercaya. Ya, jadi dari peternakan-peternakan yang sudah pelihara ayam KUB dan kita melihat indukannya, atau dari teman yang memang sudah menyaksikan sendiri dan dapat dipercaya orangnya. Nah, baru kita beli DOC atau indukan ayam KUB di situ. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai harga indukan tadi ya, tergantung dari penjualnya ya. Kalau dulur-dulur mendapatkan dari orang yang betul-betul menjual indukan ya mahal, itu satu paket bisa 2 juta berapa itu, padahal satu paket itu cuman 4 indukan sama satu pejantan kalau nggak salah. Nah itu kan 200 ribuan jatuhnya, itu mahal sekali. Tetapi kalau dulur-dulur membeli dari peternakan biasa ya murah, nanti bisa jatuhnya kiloan. Tinggal dulur-dulur cari aja kira-kira dapatnya dari mana nanti. Terus berikutnya, pertanyaan berikutnya, pakan DOC itu apa yang diberikan? Nah sebenarnya pertanyaan ini sudah seringkali saya buatkan videonya, tetapi tidak ada salahnya saya jawab juga di sini. Pakan DOC itu kalau di tempat kami peternakan kreatif ini, kami memberi pakan dengan konsentrat atau pur untuk ayam pedaging atau ayam pengemukan lah ya. Starter yaitu 611, boleh juga diberikan 511. Nah caranya bagaimana kami memberikannya? Ketika dari umur 1-2 hari lah ya, biasanya 1 hari ini belum bisa makan, 2 hari dari penetasan itu sudah mulai mencari pakan. Nah ini kami berikan dengan cara membasahi dulu pakan itu dengan air yang dicampur dengan air alkali. Kalau untuk itu dulu bisa melihat di video-video kami sebelumnya tentang campuran pakan untuk DOC lah, cara memberi pakan kepada DOC di hari pertama ada di situ. Jenengan disimak aja video-videonya, ada beberapa video lah tentang pakan DOC ini. Nah itu yang kami berikan. Lalu bertahap bagaimana kesananya? Nah setelah umur 20 hari kami mencampurkan pakan DOC ini dengan pakan tambahan. Kami mencampurnya dengan dedak jagung, bukan dedak padi tetapi dedak jagung yang kami campurkan. Pertama 20% dulu, lalu seminggu berikutnya ditambah lagi menjadi 50%, 50-50. Lalu seminggu berikutnya lagi ditambah lagi menjadi 75%. Nah terus sampai dengan umur 1,5 bulan atau 2 bulan lah, terserah dulu masalah pencampuran. Nanti kalau sudah agak gede, sudah bisa dikasih pakan yang murah, silahkan dikasih pakan yang murah. Tetapi konsentrat ini tetap kami berikan walaupun prosentasenya hanya 10%. Dan kami selalu memberikan tambahan berupa air alkali dengan enzim untuk pembesaran DOC kami. Itulah dulu tentang pakan indukan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan berikutnya. Menetaskan dengan mesin tetas itu mudah apa sulit? Saya jawab waktu itu mudah ya, karena sebenarnya memang mudah menetaskan telur di mesin tetas itu mudah. Yang penting mesin tetasnya, pertama mesin tetasnya itu betul-betul bisa dipercaya, maksudnya dia memang sudah teruji bisa menjadi sebab menetasnya telur ya, bukan menetaskan telur. Yang menetaskan telur adalah Allah, tetapi bisa menjadi sebab untuk kita mengerami telur-telur kita itu. Mesin tetas yang baik lah pertama ya. Terus pengoperasiannya yang benar. Nah, maksudnya suhunya benar, kelembabannya juga dijaga. Nah insya Allah. Lalu yang ketiga, waktu pembalikan juga harus benar. Jadi tidak basing-basing dibalik. Nah untuk menjaga kontinuitas waktu pembalikan telur itu, kita sebaiknya menggunakan mesin tetas yang full otomatis. Kalau memungkinkan ya, kita buat yang full otomatis, karena untuk menambahkan full otomatis dengan semi otomatis itu sebenarnya tidak mahal sih, tidak menambah mahal gitu. Kalau seperti tempat kami ini ya agak nambah sedikit sudah jadi full otomatis, maka kami memilih full otomatis. Nah ini sebenarnya tidak susah, tidak sulit lah menetaskan itu. Nanti kita belajar dari step by step. Nanti pertama kita menetaskan 10 dulu atau berapa dulu nanti untuk ujian, untuk percobaan lah ya. Nanti setelah itu sudah ada menetas, nah baru kita menetaskan yang agak banyak. Dan nanti teori-teori itu akan ketemu setelah kita praktek. Kalau sekarang dikasih teori banyak-banyak, ini juga tidak akan merubah
Ya karena semua itu harus praktek lah pokoknya. Nanti kalau sudah praktek, nanti akan ketemu sendiri satu persatu caranya bagaimana. Kalau begini caranya bagaimana, nanti akan ketemu sendiri. Ya, tentunya dengan usaha tanya sana tanya sini lah. Tetapi kalau belum praktek, tetap walaupun dikasih tahu juga nggak akan paham. Yang penting praktek dulu, menetaskan dulu, nanti hasilnya bagaimana, nanti kita benahi. Lalu ada pertanyaan lagi, beli mesin tetas di mana? Nah, tentunya banyak orang yang jual mesin tetas ya. Di mana-mana ada jual mesin tetas, baik melalui YouTube, melalui FB. Tetapi di tempat kami sendiri di Kreatif TV ini juga menyediakan kalau ada yang ingin memesan mesin tetas dari box kulkas. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti yang kita bagikan di video-video sebelumnya tentang mesin tetas dari box kulkas di Kreatif TV. Tentang harga boleh ditanyakan di kolom komentar lah ya. Tetapi kami beritahukan dulu bahwasanya Kreatif TV tidak menyediakan tidak siap untuk mengirim lah kalau jauh-jauh ya. Kalau sekedar di sekitar Lampung sini kalau bisa diantar lewat travel atau lewat bisa lah, tetapi kalau di luar pulau kayaknya tidak siap kita ya, belum siap lah untuk pengirimannya terutama. Nah itu dulur-dulur beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar yang bisa kami jawab untuk saat ini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini juga tahu jawabannya ini bisa mewakili dari pertanyaan dulur-dulur yang penasaran tentang hal-hal yang ada di atas tadi yang kami sebutkan sebelumnya tadi. Oke, untuk pertemuan kita pada kesempatan video ini saya cukupkan untuk sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.